Qalansuwatun TV. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jum'ah, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berada di tempat yang suci ini sekali dalam satu Jum'ah, satu pekan, agar kita mengambil manfaat berupa peringatan, nasihat yang disampaikan oleh khatib yang tentu saja menasihati dirinya dan para jamaah yang hadir dalam pelaksanaan salat Jumat. Inilah yang menjadi garis dan ketentuan dari ajaran agama kita, agar dari waktu ke waktu kita terus menambah, memupuk diri agar kita berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral Jummah rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah yang bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Oleh sebab itu, berilah arahan, nasihat kepada saudara-saudaramu apabila melakukan kesalahan. Perbaiki. Wattaqullah, dan senantiasalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan dengan demikian kalian mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwa
tanda-tanda orang yang beriman itu adalah yang bersaudara. Artinya orang mukmin itu adalah yang bersaudara. Persaudaraan di dalam Islam yang didasarkan kepada iman itu adalah persaudaraan yang sangat luar biasa. Persaudaraan yang tidak diikat dengan kekerabatan, tidak diikat dengan kepentingan tertentu, tetapi semata-mata karena iman yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat menjelaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah, berpegang teguhlah kepada Al-Qur'an. Hablullah itu artinya Al-Qur'an. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi ayat ini mengajak kepada kita untuk terus memupuk persaudaraan dengan cara senantiasa kembali kepada Al-Quran, dengan cara supaya kita senantiasa berpegang teguh kepada aturan dan ajaran Al-Quran. Dan Allah melarang kita untuk saling musuh-memusuhi. Maka oleh sebab itu kita harus mencari jalan agar kita senantiasa bisa bersaudara. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, la yu'minu ahadukum, seseorang di antara kamu belumlah dikatakan sempurna imannya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau kita mencintai, menyenangi keramahan, maka kita juga harus ramah kepada saudara kita. Kalau kita menyenangi sikap dan akhlak yang baik, maka kita juga harus memiliki sikap dan akhlak yang baik. Kalau kita tidak menyenangi perkataan yang kasar, maka kita juga harus menghindari untuk tidak mengatakan perkataan yang kasar. Jadi intinya bahwa seperti dalam hadis lain, al-mu'minu mir'atu akhihil. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudara mukmin yang lain. Kalau seseorang bercermin, maka dia akan melihat dirinya di dalam cermin. Maka dia memperlihatkan dirinya, inilah diri saya. Dalam arti hadis ini menjelaskan bahwa kita memberi contoh yang baik kepada saudara kita supaya saudara kita itu mencontoh apa yang baik dari kita. Juga berarti bahwa ketika seseorang bercermin, dia akan melihat banyak kekurangan-kekurangan dirinya di dalam cermin. Yang berarti bahwa ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik terhadap saudara kita, maka kita akan menasihatinya, memberitahunya. Inilah fungsi daripada al-mu'min mir'atu akhihil mu'min. Oleh sebab itu harus menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan renggangnya persaudaraan. Maka di dalam hadis menjelaskan bahwa al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara dengan muslim yang lain. La yazlimuhu, tidak boleh menganiayanya. Wa la yahqiruhu, tidak boleh mencelanya. Wa la yakhzuluhu, tidak boleh membiarkan saudaranya tidak membantunya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang senantiasa bersaudara. Jadi persaudaraan itu adalah sesuatu yang menentukan ukuran daripada keimanan seseorang.
Semakin tinggi rasa kasih sayang kita, persaudaraan kita dengan yang lain, itu menunjukkan semakin tinggi keimanan kita, semakin kuat iman kita. Semakin lemah persaudaraan kita dengan yang lain, itu menunjukkan bahwa iman kita semakin rendah, iman kita semakin lemah. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah, fa aslihu baina akhawaykum. Maka kalau kemudian kita mendapatkan ada di antara saudara kita berselisih dengan yang lain, maka fungsi kita adalah sebagai penengah, menasihati, memperbaiki. Karena ketika terjadi perselisihan, maka banyak kemungkinan. Yang jelas ada yang di antara yang berselisih itu ada yang benar, ada yang salah. Kemungkinan juga ada kedua-duanya salah. Tapi yang jelas tidak mungkin kedua-duanya benar. Maka dalam hal seperti inilah fungsi kita sebagai saudara. Di saat kita melihat saudara kita dalam keadaan tidak akur, bersitegang, berselisih, maka disinilah fungsi kita untuk kita tidak melihat saudara kita dalam keadaan seperti ini. Sebab kalau kita membiarkan, maka kita tadi sudah menyalahi hadis dan ayat Al-Quran bahwa saudara itu adalah seorang mukmin, itu adalah saudara dengan sesama mukmin yang lain. Tidak membiarkan dalam keadaan susah, tidak membiarkan dalam keadaan berselisih. Dalam kondisi seperti ini kita sering melihat, khususnya di kalangan umat Islam, dalam banyak hal, sampai dalam kaitannya dengan ibadah, bahwa antara si A dengan si B sering berselisih dalam satu pemahaman. Antara satu kelompok dengan kelompok yang lain sering kita melihat itu adalah berselisih di dalam satu masalah. Maka pentingnya kita untuk kemudian diadakan dialog agar perselisihan ini tidak membingungkan umat. Karena di saat ada satu masalah, khususnya kalau kemudian perselisihan ini melibatkan tokoh-tokoh, maka kemudian kita ini sebagai masyarakat awam menjadi bingung. Siapa yang harus diikuti? Karena keduanya adalah tokoh yang memiliki panutan. Maka disinilah kita fungsinya untuk terus mengingatkan bahwa selama iman ada di dalam diri kita, kita harus menjauhkan atau harus membuang jauh hal-hal yang sifatnya egoisme, sehingga tidak terjadi yang namanya ukhuwah, persaudaraan. Sebab kalau kemudian antara satu golongan dengan golongan yang lain merasa lebih tinggi daripada yang lain, maka disinilah akhirnya kita melanggar aturan Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan berselisih, jangan bertengkar, jangan bertikai, karena itu adalah bukan ciri-ciri orang yang sempurna imannya. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Maka kita harus senantiasa mendahulukan apa? Takwa. Sebab ketakwaan inilah yang kemudian bisa menyelesaikan berbagai permasalahan. Takwa yang sebenarnya adalah taat penuh, taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan taat di dalam menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulnya. Senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah, dan senantiasa mensyukuri karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini yang menunjukkan kalau kita benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di antaranya adalah kita senantiasa taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kalau kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, tentu senantiasa kembali kepada Al-Quran dan hadis.
Itulah yang kemudian disebutkan di dalam Al-Qur'an, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih dalam satu urusan, maka kembalikan kepada Allah, kepada Al-Qur'an, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini puncaknya sudah diraih, maka itulah yang kemudian disebutkan di akhir ayat, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan dengan demikian kalian mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral Jummah rahimakumullah. Persaudaraan dengan dasar iman itu adalah termasuk nikmat yang besar. Bayangkan kalau kita melihat dari sejarah bahwa penduduk Yathrib, nama lama daripada Madinah, sebelum datangnya Islam itu didiami oleh dua kabilah yang besar. Jadi kabilah ini yang mendiami Madinah, ya, ini senantiasa berselisih, bermusuhan sampai ratusan tahun. Tetapi nanti ketika Nabi sudah pindah ke Madinah dan beberapa penduduk Madinah sudah masuk Islam, maka kedua kabilah yang senantiasa berselisih ini bertengkar, bermusuhan, itu akhirnya menjadi saudara. Inilah bukti bahwa persaudaraan dengan dasar iman itu disebutkan di dalam Al-Quran sebagai nikmat yang besar. Maka pentingnya kita untuk terus memupuk keimanan kita dengan dasar iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada petunjuk-petunjuk dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kehidupan kita terasa sangat nikmat, dirasakan oleh semua di antara anggota masyarakat, karena kita semua di sini adalah masyarakat yang muslim, masyarakat yang beriman. Maka pentingnya untuk terus kita meningkatkan keimanan kita dengan banyak mempelajari ajaran-ajaran Al-Quran dan ajaran dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Marilah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kasih sayang kepada kita semua, senantiasa menunjukkan kepada kita ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, dan senantiasa mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana uzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa aqimus shalah. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.